berbakso at sawit turwarenium borgu dewa sidiamahi diwayonah paracu dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku Narayanu Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Berkeliaran nyaris tanpa busana di Kebun Raya Bogor, seorang turis asal Selandia Baru ditangkap petugas keamanan.
Dampak musim kemarau, warga Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng mengalami krisis air bersih. Wisata budidaya bunga hias di Bedugul menjadi alternatif wisata baru selain wisata pantai. Berpelesir ke desanya para penenun kain endek di Karangasem. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ia berjalan-jalan ke Bali, jangan lupa untuk belanja kain khas tradisional Pulau Dewata. Seperti Giovanni Anggasta dan juga Alma Silva yang berpelesir ke desanya para penenun di Desa Karangasem. Bali, surganya para pelancong. Beragam destinasi wisata ada di sini. Hamparan sawah, pegunungan, dan pantainya siap memanjakan wisatawan. Bukan hanya pemandangan, Bali juga terkenal dengan ragam kesenian dan kerajinan tradisionalnya. Kerajinan khas Bali yang tak kalah terkenal adalah kain tenun dan songketnya. Desa Sideman di Kabupaten Karangasem adalah salah satu wilayah yang terkenal sebagai penghasil kain tenun dan songket Bali. Selama ratusan tahun, kain tradisional ini berhasil mempertahankan eksistensinya. Nah, salah satu tenun Bali yang terkenal adalah endek. Mumpung sedang berlibur di Pulau Dewata, saya tertarik mengulik lebih jauh tentang tenun endek di Desa Sideman. Saya pun bertemu dengan seorang pemilik usaha kain tenun endek, Iwayan Suartana alias Kawi. Mendirikan usaha berlabel Bali Artanadi, Kawi tergerak melestarikan warisan leluhurnya. Ya, semata-mata sebenarnya kita mempertahankan budaya. Karena tenun tradisional itu hampir punah gitu. Kalau kita tidak bangkitkan kembali sebagai generasi penerus, tenun ini akan tidak ada lagi. Keindahan tenun endek terlihat dari paduan warna-warninya. Sehelai tenun endek dijual mulai dari 250.000 hingga jutaan rupiah. Harga mahal karena tenun endek diproses manual. Jika dikerjakan sendiri, tenun endek dapat memakan waktu hingga 2 bulan. Untuk memenuhi permintaan pasar, Kawi pun dibantu belasan pekerjanya. Prosesnya cukup rumit. Sehelai kain bermula dari benang-benang putih ini. Benang-benang yang dipintal pada papan kemudian digambar sesuai pola yang diinginkan. Pada kain endek, pola digambar dengan ikatan-ikatan tali. Hasilnya nanti menyerupai bentuk bintang. Ini adalah salah satu tahapan awal dari membuat kain tenun. Di papan ini kita bikin dulu nih polanya. Nah, di pola ini kita ada 97 buli atau 97 ikatan simpul. Nah, setiap simpulnya ini mempunyai sekitar 247 helai benang. Setelah gambar pola terlihat, benang pun siap diwarnai. Ya, karena ini kan fungsinya yang diikat itu tidak kena warna. Oh, jadi diikat dulu baru dicelup ke warna. Berarti yang diikat ini tidak kena warna. Dasarnya diwarnain. Ini kan ada beberapa warna tali. Nah itu kalau tali merahnya dibuka, dikasih warna apa? Itu warna merah atau warna kuning. Pewarnaan benang menggunakan bahan sintetis. Agar paduan warna kain menarik, penenun harus memiliki kemampuan harmonisasi warna. Seluruh benang yang telah diwarnai kemudian dijemur, baru kemudian ditenun. Hanya diperlukan waktu sehari untuk menenun kain endek sebanyak 2,25 meter. Kalau dilihat sih sepertinya mudah.
Saya pun dengan percaya diri menawarkan untuk membantu. Wah, ini sekucinya ya Bu ya? Sekucinya aku kurang apa, genjotnya kurang kencang? Kurang ditarik. Oh, kurang ditarik. Berarti salah ya Bu ya? Sekucinya nggak sampai masuk. Susah juga ternyata nih untuk nenun kain endek. Nggak bisa asal genjot aja karena tiap benangnya ini dia udah punya gambarnya, udah diwarnain. Jadi untuk membuat sebuah pola kain endek gitu. Dan tadi saya nyoba udah sampai keringetan, genjotnya salah aja gitu. Kalau Ibu Murni dulu belajarnya 1 minggu udah langsung bisa. Keren. Coba lagi ya Bu ya? Dalam bekerja, para penenun mendapat upah Rp50.000 per hari. Setiap hari ada 15 tenun endek diproduksi, tenaga penenun didominasi oleh perempuan. Usai ditenun, prosesnya masih berlanjut. Kain endek ini harus diberi pewarna alami, yang diolah dari aneka tumbuhan seperti daun mangga, cempaka, dan rijasa. Daun itu direbus, sudah direbus, dibiarin. Oh, diendapkan gitu? Sudah diendapkan, sekarang dipakai merendam. Prosesnya pada akhirnya dicelup ke warna alam ini. Oh gitu ya. Perendaman dengan pewarna alami akan memberikan efek kelanu pada kain. Tapi inilah yang menjadi ciri tenun endek, yaitu kesan klasik. Ya kain endek dewasa ini sudah bertransformasi menjadi berbagai banyak bentuk dan lebih fashionable, seperti bisa dibentuk jadi baju busana seperti ini ataupun tas cantik seperti yang saya pakai. Kain tenun endek sekarang sering diaplikasikan pada beragam produk fashion. Endek bahkan telah diekspor ke luar negeri. Selain endek, kain khas Bali lainnya adalah songket. Membutuhkan waktu lama untuk menenun kain dari zaman kerajaan Bali ini. Meski menggunakan alat lebih sederhana, prosesnya lebih rumit. Penenun bahkan bisa bekerja berbulan-bulan untuk menghasilkan selembar kain. Pantas aja ya harga selembar kain songket ini bisa sampai jutaan rupiah. Bayangin aja nih, untuk bikin pola bentuk bunga ini aja harus masukin benang warna-warninya satu persatu. Semua dilakukan oleh tangan. Nah kalau Ibu Komang ini bisa melakukannya dalam waktu 15 hari untuk buat 1 lembar kain. Keterampilan membuat songket diwariskan turun-menurun. Seperti Niluh Purnami yang telah belajar tenun sejak kelas 5 SD. Kini di usia 15 tahun, ia mampu membantu perekonomian orang tuanya. Bisa buat kerja sampingan juga. Kalau dijual juga kamennya kan dapat 800 buat bayar sekolah juga. Niluh Purnami hanya sebagian dari remaja Bali yang masih tekun menenun kain Bali. Sekarang menjadi kendala adalah tenaga kerja. Jarang anak-anak muda itu mau menenun. Pasti dia akan pergi ke kota mencari pekerjaan, menjadi penjaga toko dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang betul-betul dia mencintai budayanya, marilah kita sama-sama berbuat. Ironisnya, meski pembuatan kain tenun sangat rumit, masih banyak calon pembeli yang menawar dengan harga murah. Pernah, bahkan ada yang 500, kadang 300. Susahnya bikin songket itu dia nggak tahu. Kita menjual juga tidak bisa mahal kalau belum mengerti tentang tenun. Kalau sekarang kita sudah setiap kita pameran Jakarta, kemana di luar Bali, nah kita harus menyampaikan kepada konsumen bahwa inilah tenun yang betul-betul pekerjaan itu sangat rumit. Dahulu kain tenun dan songket Bali hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Tapi kini kain tenun dan songket dapat dimiliki siapapun. Di Bali, kain tradisional ini kerap digunakan saat acara-acara penting atau juga saat sembahyang di pura. Giovanni Anggasta, Alma Silva melaporkan untuk NET. Berkeliaran nyaris tanpa busana di Kebun Raya Bogor, seorang turis asal Selandia Baru ditangkap petugas keamanan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali.
3, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Kembali di Net Bali, berkeliaran nyaris tanpa busana di Kebun Raya Bogor, seorang turis asal Selandia Baru ditangkap petugas keamanan. Ia masuk area kebun raya dengan menerobos pagar dan diduga mabuk. Jason, pria asal Selandia Baru ini diringkus saat berkeliaran hanya dengan mengenakan selembar handuk di Taman Koleksi Kebun Raya Bogor Selasa kemarin. Ia masuk area kebun raya dengan menerobos pagar, diduga mabuk. Pria 21 tahun ini mengaku masuk kebun raya untuk bermeditasi di bawah pepohonan besar. Menyelidiki motif pelaku, petugas keamanan membawa pelaku ke kantor polisi. WNA ini juga ditangani oleh petugas imigrasi. Lokasinya ditemukan pelaku hanya berjarak 300 meter dari pembatas istana. Pihak kebun raya masih selidiki kecolongan ini. Seorang tukang bangunan membawa kabur uang senilai 25 juta rupiah dan 7 BPKB mobil dari sebuah showroom motor di Denpasar. Tersangka berhasil diringkus jajaran Reskrim Polsek Denpasar Barat di Jember, Jawa Timur pada hari Minggu lalu. Tersangka Husairi, tukang bangunan yang sedang merenovasi showroom di seputaran Jalan Kartini Denpasar ini, nekat mencuri uang tunai sebesar 25 juta rupiah dan 7 buah BPKB sepeda motor di showroom tempat ia sedang bekerja. Kejadian pada Sabtu lalu terjadi saat pemilik showroom sedang keluar untuk makan siang. Melihat kondisi showroom yang sepi, tersangka Husairi kemudian membongkar laci yang ada di showroom tersebut dan membawa kabur uang tunai dan BPKB dari dalam laci. Selang 1 hari, polisi berhasil meringkus tersangka di wilayah Jember, Jawa Timur.
Nah, dengan itu dia melapor ke Polsek. Kemudian kita dalami sore itu, malam itu, kemudian tengah malam kita dapat informasi si pelaku ini sudah pulang ke Jawa. Maka malam itu atas izin pimpinan, ya, kami koordinasikan lalu saya perintahkan Pak Panit Buser untuk berangkat dengan 3 anggota berangkat ke Jember. Kemudian pagi jam 8 si tersangka ini ngopi-ngopi di warung di dekat rumahnya. Nah, kita ambil di sana, tangkap di sana. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian di wilayah Jember. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beberapa waktu yang lalu di Sreskrimsus Polda Bali tangkap asisten chef sebuah restoran. Pria 39 tahun tersebut ditangkap karena telah mengunggah video ujaran kebencian terhadap suatu agama. DIS, seorang asisten chef di sebuah restoran di Kuta, ditangkap di Treskrimsus Polda Bali pada 21 Juli lalu di wilayah Kabupaten Tabanan. DIS asal Jember, Jawa Timur yang telah 10 tahun tinggal di Bali ini ditangkap karena telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap sebuah agama tertentu. Sejak tahun 2016, tersangka DIS telah membuat sebanyak 12 video, kemudian mengunggahnya ke YouTube dengan akun Donald Bali. Dari video-video tersebut terdapat sejumlah video yang mengandung ujaran kebencian, di antaranya video berjudul Syahadat Islam dan Kesunyatan. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membuat dan mengunggah video tersebut sebagai bentuk ekspresinya terhadap situasi yang terjadi dan bentuk kritik sosial. Jadi dia mengunggah, jadi muatan-muatan yang berisikan boleh dikatakan melakukan penistaan agama tertentu yang sah di Indonesia. Nah, kemudian dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dan diupload melalui HP. DIS ditangkap setelah adanya laporan dari Mabes Polri. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bank Indonesia musnahkan lebih dari 180.000 lembar uang palsu yang ditemukan selama tahun 2014 hingga 2016. Sebagian besar uang palsu yang ditemukan merupakan uang pecahan Rp100.000. Rabu pagi, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia bersama jajaran Polri musnahkan ratusan ribu lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Uang palsu tersebut ditemukan beredar di masyarakat sejak tahun 2014 hingga 2016. Masyarakat pun diimbau untuk selalu meriksa uang saat bertransaksi dengan metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Masyarakat yang meragukan keaslian uang dapat memeriksanya di Laboratorium Counterfeit Analysis Center milik Bank Indonesia. Temuan uang palsu sebanyak 189.477 lembar dari Barreskrim Polri dengan penetapan Pengadilan Negeri. Pagi ini dilakukan pemusnahan di Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Dampak musim kemarau, warga Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng mengalami krisis air bersih. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Dampak musim kemarau, warga desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng saat ini sedang alami kesulitan air bersih. Dan untuk mengatasi kesulitan air bersih, BPBD Buleleng pun mulai pasok air bersih ke warga. Sejak 3 bulan terakhir, warga desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng alami kesulitan air bersih. Dari 3 dusun di desa ini, 1 dusun alami kesulitan air bersih terparah. Sejak 3 bulan, warga di Dusun Sembung ini terpaksa mengandalkan stok air hujan yang ditampung di Jubang. Sementara warga yang tidak memiliki Jubang sebagai penampungan air hujan terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk membeli air setiap tangki sebesar Rp75.000. Sulitnya air bersih yang dialami warga di dusun ini dikarenakan 1 pompa air yang diberikan bantuan dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida rusak. Sebelumnya warga memanfaatkan sumur bor yang berada di wilayah hilir desa dan dipompa ke bak kaptering wilayah atas desa Tembok ini. Biasanya di teman-temannya di bawah. Di bawah? Ya. Biasanya beli atau gimana? Beli. Berapa per jerigen biasanya? 1 ember, 3 ember di Rp2.000. Rp2.000? Ya. Itu jaraknya jauh nggak? Jauh. Dia ada kan di sebelah jalan kiri. Nah ini Ibu kan punya bak gitu, Jubang itu, ya. Itu memanfaatkan air apa Bu? Air hujan. Air hujan? Ya. Itu masih sisa nggak? Masih sisa sedikit. Dulu kalau ada air ini, pakai ini, air ini itu untuk masak-masak gitu. Kalau konsumsi air hujan nggak sakit Bu? Biasa udah. Biasa ya? Menurut Kepala Desa Tembok Dewa menjelaskan kerusakan mesin pompa ini telah terjadi sejak 3 bulan silam. Akibatnya sebanyak 80 kepala keluarga di Desa Tembok ini pun mengalami krisis air bersih. Kerusakan ini ke di genset sebenarnya nih ke di gensetnya nih ke. Nah cuman masalah tiang kenapa ndak cari spek yang serupa atau mirip lah kan? Biar bisa mesin itu 3,5 bulan. Yeah. Sedangkan tiang kan punya kendala dari ketika tiang menyampaikan kepada warga
bahwa niki ialah aset balai. Nah, warga yang dalam keadaan perlu air bersih tidak paham. Krisis air bersih yang dialami warga ini pun langsung direspon Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng. Bekerja sama dengan PDAM Buleleng, langsung menyuplai air bersih ke sejumlah warga di Dusun Sembuk, Desa Tembok Tejakula pada Rabu pagi. Sebanyak 4 tangki air langsung dibagikan ke sejumlah warga dan ke bak kaptering desa. Nantinya air yang suplai ke bak kaptering ini akan dialirkan kembali ke rumah-rumah warga dengan bantuan mesin diesel warga. Jadi kita coba mendistribusikan air lewat bak penampungan. Dari bak penampungan itu baru akan disuplai lagi, didistribusikan oleh desa ke daerah-daerah tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan genset. Kebutuhan untuk masyarakat itu kurang lebih 15 liter per hari. Memasuki musim kemarau ini, BPBD Buleleng telah memetakan beberapa wilayah di Buleleng yang rawan krisis air bersih. Sebelumnya BPBD Buleleng memetakan sebanyak 7 desa yang alami kekeringan kini bertambah menjadi 12 titik rawan krisis air bersih. Namun hingga saat ini baru 2 desa yang dipasok air bersih oleh BPBD Buleleng lantaran adanya permintaan dari desa. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejak Selasa kemarin, ramai beredar di grup WhatsApp hingga media sosial video kemasan botol air mineral merek Aqua yang tutup botolnya bisa dibuka. Video ini ternyata meresahkan warga yang selama ini mengkonsumsi air mineral tersebut. Hingga Rabu siang, video berdurasi 1 menit 41 detik ini beredar luas di masyarakat. Dalam video, tampak puluhan botol Aqua kemasan 330 ml yang baru dibuka dari kardusnya ini ternyata tak berfisik baik. Bagian atas tutup botol bisa dibuka mudah dengan jari tangan. Ini baru. Diduga, botol-botol ini dimanfaatkan kembali dengan isi air mineral yang tak sesuai merek dagang. Polrestabes Semarang inspeksi mendadak ke sejumlah toko di Semarang. Ditemukan rusak ribuan dus botol air mineral ditarik dari peredaran. Inspeksi mendadak kepolisian berlangsung di pertokoan Dargo, Kota Semarang pada Rabu siang. Sidak dilakukan usai viralnya video tutup botol Aqua yang tak sempurna di dunia maya. Hasilnya petugas menemukan sejumlah botol baru yang rusak di bagian atas. Di toko lain beberapa dus bahkan telah bocor saat diangkat. Apakah rusaknya ini betul-betul murni karena cacat produksi dari pihak perusahaan, ataukah ada dugaan dipalsukan, artinya isinya bisa mungkin digantikan oleh produknya orang lain? Nah, itu yang kami akan dalami. 1000 dus Aqua berukuran 330 ml yang telah didistribusikan di Kota Semarang kini ditarik dari peredaran. Seluruh tutup minuman kemasan tersebut berasal dari Cianjur dan diproduksi tanggal 14 Juli lalu. Kalau untuk dengan produksi tidak ada sih Mas, untuk itu produksi mungkin dari tutupnya aja yang komposisinya mungkin ya, kita untuk selebihnya kan kurang tahu untuk masalah itu gitu. Tapi dari konsumen akan diganti ini Pak? Ya, dari konsumen yang sudah kita distribusi akan kita tarik, akan kita tukar barang dengan yang baru. Hingga Rabu sore 37 dus Aqua telah disita untuk penyelidikan lebih lanjut. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Video air mineral merek Aqua dengan kemasan aneh ini semakin viral. Di media sosial, netizen pun mempertanyakan keanehan ini. Nah, untuk itu, tim NET pun lakukan uji coba pada beberapa tutup botol Aqua. Pasca viralnya video berisi tutup botol air mineral merek Aqua berukuran 330 ml yang mudah dibuka, tim NET pun telusuri sejumlah warung kelontong, pedagang asongan, hingga gerai minimarket di kawasan Jakarta Selatan. Mendapatkan air mineral merek ini dengan ukuran 330 ml tak semudah menemukan ukuran lainnya. Akhirnya saya pun menemukan air mineral kemasan ini di pedagang dekat Stasiun Tebet, Jakarta Selatan dengan harga jual Rp3.000. Selanjutnya saya mengecek di salah satu gerai minimarket di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dengan harga jual Rp2.500. Guna buktikan, saya pun lakukan uji coba. Berbeda dengan video yang sempat viral, dari 4 botol berukuran 330 ml yang saya beli, seluruhnya ini tutup botolnya kokoh dan
tidak mudah dibuka, baik dari luar maupun saat dilepas, dan saya coba tekan-tekan. Seluruhnya dari 4 yang saya coba, semuanya kokoh. Sebelumnya video berisi tutup botol air mineral merek Aqua berukuran 330 ml yang mudah dibuka ini viral di media sosial. Dalam video tampak botol air minum kemasan ini mudah dibuka dari atas tanpa harus membuka segel. Dampaknya Twitter @sehataqua pun diberondong pertanyaan konsumen. Sementara itu hingga Rabu siang melalui akun Twitter itu pihak Aqua akui sedang telusuri temuan ini. Mayfri Syari, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda ke Bedugul. Wisata budidaya bunga hias menjadi alternatif wisata baru selain wisata pantai tentunya di Bali ya. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Bali tak melulu tentang wisata pantai saja, ya budidaya bunga hias juga menjadi destinasi unik yang patut dikunjungi. Tidak hanya mendapat edukasi tentang bunga hias, di lokasi satu ini juga disediakan wahana petik-petik stroberi. Ya, kebutuhan akan bunga di Pulau Bali ini memang sangat besar. Tidak hanya digunakan sebagai sarana upacara saja, namun banyak juga lokasi wisata yang membutuhkan bunga-bunga hias sebagai hiasan di lokasi wisatanya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pembudidayaan tanaman hias yang ada di Bedugul, Bali. Yuk!
sejuk, dan menenangkan. Inilah kawasan dataran tinggi di Bali yang tawarkan pesona khas pegunungan. Ya, Bedugul. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, tidak hanya lokasi wisata yang menjamur, lahan budidaya bunga kini juga jadi andalan. Aneka bunga kualitas super tumbuh subur di wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satunya di sentra bunga hias Swan Garden. Untuk menikmati langsung keindahannya, saya ditemani langsung oleh pemiliknya. Saat masuk rumah kaca, bunga kala lili langsung membuat saya terpesona. Bunga asli Afrika Tengah ini merekah cantik sekali. Warnanya yang putih kerap dilambangkan sebagai bentuk kemurnian. Tidak heran bunga ini kerap dijadikan hiasan saat pesta pernikahan atau kegiatan keagamaan umat Nasrani. Dia berwarna putih, terus sudah keluar seperti corong di sini. Jadi seperti ini. Kalau dia sudah agak kembang seperti ini, biasanya udah turun kualitasnya. Kedua, kalau dia masih belum kembang seperti ini, belum ada lubang lah istilahnya di sini, dia belum siap panen. Oke, berarti yang bagus itu yang masih membentuk corong. Iya, benar. Selanjutnya, giliran melihat hamparan bunga snapdragon atau mulut naga. Dinamakan demikian karena bentuk bunga yang menyerupai mulut naga. Meski sering diidentikan dengan hal mistis, bunga satu ini kini menjadi prima donanya bunga potong. Perawatannya pun tidak sembarangan. Mbak, sebagai salah satu primadona bunga potong, gimana sih Pak untuk perawatan snapdragon sendiri? Ini katanya susah gitu kan? Iya. Jadi pemeliharaannya tuh harus berkala, Mbak. Termasuk juga pemotongan. Kita tidak bisa sembarangan memotong. Iya. Jadi main potong aja nggak bisa. Jadi kita potong paling bawah di samping batang utama. Karena kalau kita potong di atas seperti ini, dia akan tumbuh tunas di sini dan menghasilkan bunga yang kualitasnya kurang bagus. Berikutnya ke kebun bunga krisan alias seruni. Bunga favorit para penganut Konfusius ini dipercaya tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga membantu tingkatkan harmoni dengan alam. Jenis dan warnanya pun beragam. Menariknya lagi, pengunjung bisa belajar langsung budidaya tanaman hias di sini. Mulai dari pembibitan, pemupukan, pemeliharaan, hingga menangkal serangan hama. Bekerja di kebun, pengamatan itu penting sekali. Apakah ada serangan? Serangan berupa apa? Penyakit, hama, ataukah yang lainnya? Suatu penyakitnya apa, hamanya apa? Itu kan kita bisa catat dan kita bisa pelajari. Berdiri di atas lahan seluas 4 hektar, Swan Garden ini ada sejak 2013. Dan kini diklaim sebagai kebun penghasil bunga hias dengan kualitas super satu-satunya di Bali. Nah, jadi bagi Anda yang di Pulau Dewata, berkunjunglah ke sini. Menyegarkan mata, juga bisa jadi agenda wisata menarik. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita melancong ke Jepang, mengunjungi Tokyo Plant Museum. Ada berbagai jenis tanaman unik yang menarik di sana ya. Dan Grandi William mengirimkan videonya untuk Net Citizen Journalist. Ragam tanaman dari berbagai benua ada di sini. Ya, selamat datang di Tokyo Plant Museum. Saat ini saya sedang berada di Tokyo Plant Museum. Museum ini berada di kota Ube, Prefektur Yamaguchi, Jepang. Musim panas jadi waktu paling tepat berkunjung ke sini. Bunga-bunga indah bermekaran. Mulai dari tumbuhan tropis Asia, Eropa, Amerika, Afrika, hingga Cina. Semua punya ciri dan keunikan masing-masing. Tumbuhan endemis tropis Amerika, Silk Floss Tree ini misalnya, dalam bahasa Spanyol disebut palo borracho, artinya tongkat mabuk atau drunken stick. Ini karena bentuk batangnya yang seperti botol. Ternyata itu adalah pohon sutra. Ini adalah sutranya. Wah, lembut sekali. Sekarang kita akan masuk ke Afrika Zone. Di sini kita melihat pohon kehidupan. Salah satu pohon terbesar yang dibawa dari Senegal ke Jepang. Tada! Dan ini dia buahnya. Cukup ringan, ada bunyi-bunyinya.
Di zona Amerika Selatan ada kaktus apel Peru. Saat musim panas seperti ini, bunganya cantik sekali. Dan yang di samping saya ini adalah olive tree. Diperkirakan umurnya mencapai 1000 tahun loh, dari Mediterania. Puas berkeliling zona tanaman, kita bisa bersantai di area eksibisi dan membeli souvenir-souvenir unik. Tokiwa Plant Museum bisa jadi alternatif wisata seru bersama keluarga. Buka setiap hari mulai jam setengah 10 hingga jam 5 sore, tiket masuknya Rp36.000 untuk dewasa dan Rp24.000 untuk lansia. Kalau anak-anak, bebas tiket masuk alias gratis. Ya, suara gemericik air dipercaya bisa menghilangkan penat dan juga stres ya di kala aktivitas yang sangat banyak. Nah, di Taman Tao di Buleleng, Bali ini wisatawan dapat menikmati suara gemericik air di tepi sungai langsung sembari menikmati pemandangan taman yang sangat indah. Berlokasi di tepi sungai Desa Sambangan, salah satu objek wisata alam, menyajikan pemandangan yang indah dan asri. Ya, wisata alam Taman Tao ini selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik di saat musim liburan. Taman seluas 30 are yang berada di tepian sungai Desa Sambangan yang memiliki air yang jernih sehingga menjadi satu-satunya tujuan berlibur yang murah meriah. Di tempat ini wisatawan dapat menikmati segarnya air sungai dengan berenang. Selain itu, para wisatawan juga bisa menikmati indahnya alam Buleleng yang masih asri. Soalnya kayak di Denpasar itu kan udah bosan di Denpasar juga. Terus kayak di Singaraja kayak banyak yang belum dikunjungin, belum pernah dikunjungin. Terus banyak tempat-tempat baru juga, jadi ya pengen aja harus nyari suasana yang lain. Nah, ke tempat ini gimana dengan tempat baru ini? Taunya juga dari medsos sih sebenarnya, nyari-nyari di daerah Singaraja apa aja. Terus kayak pas kesini ya seru aja tempatnya, river view. Terus kayak baru kan kayak di Denpasar, di kota kita nggak pernah lihat kayak yang river view terus ada kafenya. Wah, liburan hari ini lumayan asik banget karena situasi kita pas hari libur. Ini kebetulan anak-anak lagi libur juga, kita kasih liburan ya, akhirnya kesempatan kita gunakan benar-benar maksimal kemana atas. Nah, kenikmati alam ini gimana? Tadi main situasinya sejuk, jauh dari keramaian, enak pokoknya. Pokoknya mantap sekali di sini. Usai menikmati segarnya air sungai ini, para wisatawan akan lebih lengkap dengan menyantap sajian pisang goreng yang masih hangat. Sungguh nikmat. Dahulu kawasan sungai ini dikenal kumuh lantaran banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Tak jarang Madea Samada, sang pengelola Taman Tao ini ribut dengan warga yang hendak membuang sampah ke sungai ini. Namun berkat kegigihan Madea Samada, sungai ini pun kini menjadi bersih dan tepian sungai pun ditata dengan berbagai bunga. Wisata Taman Tao ini pun lebih dikenal di media sosial lantaran banyak wisatawan yang datang untuk berfoto di tempat ini. Saya punya pada imbalan apapun, saya mencatat pertama saya melarang untuk buang sampah di tempat ini. Terus banyak orang yang tidak senang dengan saya karena saya melarang itu dah. Terus saya sering termenung dalam hati saya itu, ya Tuhan tunjukkanlah jalan kebenaran dan saya bagaimana caranya menjaga lingkungan supaya lestari gitu ya. Ya saya sering termenung, saya lakukan sendiri sedikit-sedikit, ya sampai terbentuk beginilah gitu karena saya dengan nurani jalankan. Objek wisata Taman Tao ini pun memiliki konsep Trihita Karana yang disimbolkan dengan 3 patung Trimurti, yakni Desa Siwa, Desa Wisnu, dan Desa Brahma. Sehingga tempat wisata ini sangat cocok sebagai tempat wisata spiritual lantaran dengan kesunyiannya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat pesona air terjun cinta yang sangat indah dan juga non-eksotis di Buleleng. Tetap di Net Bali, jangan kemana-mana.
nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Ya, langsung ke Kabupaten Buleleng, kita akan melihat pesona air terjun cinta yang indah dan juga non-eksotis. Tanya pesona air terjun, di sini juga ada banyak sekali wahana yang kekinian. Pelancong yang gemar pelesiran, destinasi wisata di Pulau Bali memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Yang satu ini yang lagi hits di kawasan Desa Wanagiri, Kabupaten Buleleng, namanya Air Terjun Cinta. Tawarkan pesona alam air terjun yang indah dan eksotis. Ditambah udara segar khas daerah pegunungan, air terjun cinta ini cocok bagi wisatawan yang penat dengan suasana perkotaan. Termasuk saya, hehehe. Masuk ke sini saya harus membeli tiket seharga Rp20.000. Sudah bisa menikmati pesona air terjun cinta dan berbagai wahana kece untuk berselfie. Siap-siap ya, bakal banyak spot selfie yang harus kamu coba. Sayang kan kalau pemandangannya bagus tapi tidak diabadikan? Untuk bisa sampai ke lokasi air terjun, kita harus berjalan kaki sejauh 70 meter nih. Tapi tenang, nggak perlu khawatir. Karena di sini banyak sekali spot foto kece yang bisa jadi tempat kita untuk mengabadikan momen atau berselfie ria. Nggak cuma itu aja, ada 11 wahana untuk selfie yang bisa kita gunakan sembari melepas penat saat perjalanan menuju air terjun. Bentuknya pun lucu-lucu, mulai dari rumah pohon hingga ayunan. Meski baru dibuka 4 bulan lalu, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berlibur ke wisata ini. Banyak dari mereka tertarik berkunjung ke sini karena alamnya yang masih alami dan asri. I think it's a wonderful place. It's very natural, very nature. I like it very much. You can do a lot of things, climbing trees and some kind of things. Sangat bagus tempatnya, sangat menghibur buat kita yang biasa penat di perkotaan atau aktivitas sehari-hari bekerja dan sebagainya. Cuman datang ke tempat ini membuat kita lebih refreshing buat melepas semua kepenatan. Mengangkat konsep kembali ke alam, wisata air terjun cinta ini tercetus dari ide seorang ketut Ardika Yasa yang ingin mengembangkan potensi wisata kebun kopi. Tiap harinya, 16 warga sekitar mengelola wisata ini. Kontrol
setiap wahana ada yang jaga ayunan gitu, ada yang tangganya itu yang megangin tangga gitu. Artinya nggak monoton ya, itu aja kerjanya itu, biar nggak ada kejenuhan juga gitu. Wahana foto di sini tak hanya untuk orang dewasa saja. Bagi keluarga yang membawa anak dan ingin berfoto bersama buah hati, tak perlu khawatir karena di sini juga disediakan wahana berfoto untuk anak yang tentunya aman dan jauh dari ketinggian. Nah, setelah menyusuri jalan setapak, akhirnya saya sampai di air terjun Cinta dengan ketinggian 7 meter ini. Akhirnya sampai juga di air terjun Cinta. Jadi di sini ada 2 air terjun. Diibaratkan 2 air terjun ini adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang bermuara pada satu tempat. Makanya disebut air terjun Cinta. Nah, kalau tempatnya sendiri udaranya segar, terus banyak pepohonan yang rindang. Nah, ini bisa jadi referensi Anda untuk menghabiskan waktu berlibur di akhir pekan bersama keluarga. Vera Zervia Deopriana melaporkan untuk NET. Ya, informasi dari Bu Leleng tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe juga. Ya, saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, matur suksma, Om Santi 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 Om. Sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Yeah, I feel the love and I feel it burn down this river every turn. Hope is a four-letter word, make that money and watch it burn. old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.